Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video ke-6 ini, kita akan membahas mengenai teori kebutuhan dan analisis karya sastra melalui pendekatan teori kebutuhan. Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan muncul menuntut pemuasan. Itulah yang dimaksud dengan kepuasan sementara menurut Maslow. Berdasarkan ciri demikian, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan yang pada manusia adalah bawaan, tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Kebutuhan manusia yang tersusun bertingkat itu dirinci ke dalam 5 tingkat kebutuhan, yakni kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan akan rasa harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan tergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan makan dan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan akan istirahat. Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menurut pemuasan, yakni kebutuhan akan rasa aman. Yang dimaksud oleh Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok di masyarakat. Jika seseorang telah merasa dicintai atau diakui, maka orang itu akan mengembangkan kebutuhan perasaan berharga. Kebutuhan ini meliputi 2 kategori, yaitu harga diri meliputi kepercayaan diri, kompetensi, kecukupan, prestasi, dan kebebasan. Juga penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan, perhatian, prestis, respek, dan kedudukan. Kebutuhan untuk mengungkapkan diri merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Abraham Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya telah terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat dari individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Baiklah, kita akan menganalisis novel Terelie yang berjudul Tentang Kamu dengan pendekatan teori kebutuhan. Tokoh Sri selalu berusaha dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan makan dan minumnya meski hidup dalam keterbatasan ketika orang tuanya meninggal dunia. Semua kebutuhan hidup seperti makan dan keperluan lainnya ditanggung oleh Sri seorang diri dengan susah payah. Pemenuhan makan dan minum tokoh Sri digambarkan pada kutipan ini. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh zaman ketika berada di Pulau Bungin beberapa hari untuk mencari informasi tentang Sri Ningsih, ia membutuhkan pakaian yang mirip sebagai seorang wartawan. Pakaian tersebut dibutuhkan agar mudah berbaur dengan masyarakat sehingga ia dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang Sri Ningsih. Sejak bayi orang tua Lastri telah meninggal, kemudian ia diasuh di madrasah oleh Kiai Maksum yang merupakan pemilik madrasah. Kebutuhan akan tempat tinggal tokoh Lastri telah terpenuhi dengan baik. Ia mendapatkan fasilitas tempat tinggal bersama suaminya setelah menikah dan disediakan oleh pemilik madrasah. Kebutuhan fisiologis seperti istirahat para tokoh Nuraini dapat dikatakan terpenuhi. Pemberontakan di kediamannya yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal.
hanya Nuraini dan Arifin yang selamat. Kondisi Nuraini pada saat pemberontakan sangat memprihatinkan, oleh karena itu ia harus dirawat dan beristirahat di rumah sakit selama 2 minggu. Pemenuhan kebutuhan rasa aman tokoh zaman terlihat ketika ia memiliki masalah dalam pekerjaannya. Keadaan tersebut membuat Zaman frustasi, oleh karena itu ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan sejenak, menenangkan pikirannya di sekitar Belgrave Square seperti yang tergambar pada kalimat. Ayah Sri rela pergi ke Surabaya berlayar untuk membelikan hadiah ulang tahun berupa sepatu sekolah untuk Sri Ningsih agar pendidikan anaknya tidak terhambat hanya karena sepatunya yang sudah rusak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ayah Sri sangat mencintainya dengan melakukan segala pengorbanan untuk anaknya. Berkat keyakinan dan segala usahanya, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah rakyat. Mimpinya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mencoba hal baru akhirnya dapat ia capai. Kutipan tersebut membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri yang berasal dari dalam diri tokoh Sri telah terpenuhi. Tari ternyata memberi Sri Ningsih semangat hidup di usianya yang tidak lagi muda. Ia terus mengembangkan kemampuan mengajarnya di bidang seni dan terus mendalaminya, hingga ia mampu membawa sanggar tarinya keliling dunia yang merupakan cita-cita Sri Ningsih sejak kecil. Hal tersebut menjelaskan bahwa tokoh Sri selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi dirinya hingga di masa tuanya. Sekian dulu pembahasan kita mengenai teori kebutuhan. Selanjutnya kita akan memahami tentang teori feminisme. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.